Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Sehat Bu. Ibu gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Ibu kabarnya baik. Pertama-tama Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada kalian atas kehadirannya pada pagi hari ini. Ibu sangat senang sekali bisa berkesempatan masuk pada kelas yang luar biasa ini. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kegiatan pagi hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Siapa yang mau memimpin doa? Saya boleh Bu. Silakan. Oke teman-teman semua, sebelum kita memulai kegiatan pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Oke, terima kasih banyak sudah membantu Ibu dalam memimpin doa teman-temannya ya. Sebelum kita masuk ke kegiatan selanjutnya, apakah ada yang sudah mengenal Ibu? Belum Bu. Baik, Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama Ibu adalah Aliwidya Rahmawati. Ibu guru bimbingan dan konseling yang baru di sekolah ini. Ibu lulusan dari Universitas Indraprasta PGRI. Ibu bertempat tinggal di Jakarta Timur. Mungkin sekilas seperti itu saja perkenalan dari Ibu. Ada yang ingin bertanya? Saya Bu, Ibu kan baru masuk ya Bu. Nah nanti Ibu ngajarnya di kelas berapa aja? Oh, nanti Ibu tuh ngajarnya di kelas 10. 10-nya itu ada kelas 10 administrasi perkantoran, akuntansi sama pemasaran. Nanti ngajar di kelas saya juga ya? Iya, kamu kelas berapa? Kelas 10 akuntansi Bu. Oh iya, Ibu nanti ngajar di kelas kamu juga. Baik, betul sekali yang tadi sudah dibicarakan oleh Nak siapa? Alia Bu. Oh iya, tadi sudah dibicarakan Alia. Jadi Ibu nanti mengajar di kelas 10 administrasi perkantoran, akuntansi dan pemasaran. Oke, karena tadi Ibu sudah memperkenalkan diri, sekarang giliran kalian nih supaya semakin akrab dengan teman-teman yang lainnya. Di sini ada yang dari berbeda kelas ya? Iya Bu, betul. Oke, kita mulai perkenalannya dimulai dari mana dulu nih? Kiri Ini aja, atau Bu. kanan? Oh iya, dari kamu duluan deh yang silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aulia Rahma. Aku dari kelas 10 pemasaran dan dari Depok, Jawa Barat. Halo. Selanjutnya, Perkenalkan nama saya Alia. Saya dari kelas 10 akuntansi dan saya tinggal di Citayam. Hai Alia. Halo teman-teman semua, nama saya Raihan. Saya dari administrasi perkantoran. Saya bertempat tinggal di Jakarta Selatan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Septi. Saya kelas 10 akuntansi. Saya tinggal di Depok. Hai Septi. Halo, perkenalkan nama saya Aziza. Saya dari 10 AKL, 10 akuntansi. Saya bertempat tinggal di Jakarta Timur. Aziza. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marwas. Saya kelas 10 pemasaran. Saya tinggal di Depok. Hai Marwan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dian Helani. Saya dari kelas akuntansi dari Jakarta Timur. Hai Dian. halo, perkenalkan nama saya Siti. Saya dari kelas 10 pemasaran. Saya bertempat tinggal di Jakarta Timur. Hai Siti. Oke, kita udah kenalan semuanya ya. Iya Bu. Karena kita sudah saling kenal, semoga setelah dibentuknya kelompok ini kalian akan semakin akrab satu sama lainnya. Baik, karena kalian ada dari kelas yang sama, kalian tidak diperkenankan hanya berdiskusi sama teman sekelas saja. Misalnya Aulia inginnya diskusi dengan Alia saja nih, atau Dian hanya ingin diskusi sama Ziza. Nah, itu tidak diperkenankan ya, karena kalian di sini harus saling berdiskusi satu sama lain. Nanti Alia boleh menanggapi permasalahan dari Aulia, lalu Dian boleh menanggapi permasalahan dari Alia. Seperti itu. Mengerti semuanya? Mengerti Bu. Oke, sebelum kita terlalu jauh,
Di sini apakah ada yang sudah tahu belum apa itu bimbingan kelompok atau ada yang sudah pernah mengikuti bimbingan kelompok? Saya belum. Saya belum pernah. Saya sudah pernah. Oke, ada Dian dan Aulia yang sudah pernah. Oke, pertama-tama Ibu ingin tanya dari Dian dulu nih. Menurut Dian itu bimbingan kelompok seperti apa sih? Menurut saya itu kegiatan yang berfokus untuk membahas berbagai hal yang berguna bagi pengembangan dan pembahasan dalam bentuk kelompok. Oke, karena tadi sudah dari Dian, silakan sekarang dari Aulia nih, menurut kamu bagaimana sih bimbingan kelompok itu? Kalau dari saya hampir sama sih Bu, seperti Dian. Jadi menurut saya bimbingan kelompok adalah layanan yang diberikan melalui suasana kelompok seperti ini ya Bu. Terus pembahasannya itu dari umum atau bahkan yang permintaan yang sedang update sekarang. Iya, baik, betul sekali jawaban dari Dian dan Aulia. Mari kita beri. Oke, jadi Ibu akan jelaskan lebih lanjut ya apa itu bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok ini adalah salah satu jenis layanan dalam bimbingan dan konseling yang memanfaatkan dinamika kelompok seperti kita semua ini. Dan di dalamnya membahas berbagai hal yang berguna bagi pengembangan pribadi atau pemecahan masalah individu yang menjadi peserta dalam kegiatan kelompok ini. Oke, sudah paham semuanya? Sudah Oke, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu, Ya, silakan. tadi kan saya udah tahu ya apa itu bimbingan kelompok. Nah sekarang kira-kira tujuan dari bimbingan kelompok ini seperti apa sih Bu? Bagus sekali nih pertanyaan dari Raihan. Setelah tadi Ibu sudah jelaskan mengenai apa itu bimbingan kelompok, kira-kira teman-teman semua ada yang bisa menjawab tidak pertanyaan dari Raihan mengenai apa itu tujuan dari dilakukannya bimbingan kelompok? Saya itu Baik, silakan. mungkin nanti kita bisa dapat berbagai informasi ya Bu dari kegiatan pada saat ini. Oh iya, betul sekali. Salah satunya seperti apa yang dikatakan oleh Alia. Kira-kira ada yang bisa menambahkan lagi? Baiklah, maaf ya anak-anak karena kita pindah ruangan, karena di ruangan yang tadi terdapat gangguan jadi kita pindah ke sini. Jadi betul sekali. Tadi betul sekali apa yang dibilang oleh Alia. Kita dengan melaksanakan bimbingan kelompok kita bisa mendapatkan informasi baru dari pembahasan yang akan kita bahas. Lalu ada yang bisa menjawab lagi mengenai tujuan dari bimbingan kelompok ini? Silakan. Kita berani berbicara di muka umum, menanggapi pendapat teman dan berani bertanya. Begitu sih menurut saya. Ya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Alia dan Dia. Jadi tujuan bimbingan kelompok ini adalah diperolehnya informasi dan pemahaman baru dari topik yang akan kita bahas nanti. Lalu kalian juga dapat mendapatkan pengembangan diri seperti berani berbicara di depan teman-teman, berani menanggapi, berani bertanya, berani mengemukakan pengalaman, dan berani mengemukakan ide dan gagasan baru. Jadi bagaimana Raihan sudah paham? Makasih Bu, makasih teman-teman juga. Ibu harap pada saat bimbingan kelompok ini berlangsung, kalian dapat mengerti beberapa hal, seperti jika dirasa ada informasi atau permasalahan yang bersifat rahasia, mohon untuk tidak disebarkan secara luas. Jadi informasi tersebut hanya berada di lingkup kelompok ini saja. Lalu kalian diharapkan mampu terbuka dalam dinamika kelompok ini dan tidak perlu takut dan jangan ragu atau malu dalam bertanya atau menanggapi teman-teman yang lainnya. Selanjutnya kalian juga diharapkan aktif dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini
Lalu yang terakhir, kalian diharapkan memperhatikan norma dan kepatutan selama kegiatan ini berlangsung. Misalnya bagaimana kalian bersikap duduk, bagaimana kalian berbicara, bagaimana kalian ingin bertanya dan menanggapi, diperbolehkan dengan mengangkat tangan terlebih dahulu. Oke, apabila kalian ingin bertanya atau menanggapi, diharapkan tidak berebut dan diharapkan kalian mengangkat tangan terlebih dahulu jika ingin bertanya atau mengutarakan pendapat kalian. Bagaimana ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya. Oke, ada Siti yang bertanya, kenapa kita duduk melingkar? Ada yang bisa membantu Ibu untuk menjelaskan kenapa kita harus duduk melingkar? Saya boleh mungkin biar komunikasinya lebih enak kali ya. Terus kalian lihat ada lagi? Saya mungkin bisa lebih akrab lagi sama teman-teman. Terus kan, jadi kalau misalnya mau mengeluarkan pendapat atau mendengarkan teman yang sedang memberikan pendapatnya, kita jadi fokus gitu Bu di kedengaran juga. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk betul sekali. Tujuan kita duduk melingkar ini adalah biar kita fokus dan semakin akrab dengan teman-teman lainnya. Nah, dalam kegiatan nanti kita akan menggunakan teknik psikodrama. Apakah ada yang sudah mengetahui apa itu teknik psikodrama? Oke. Jadi dalam teknik psikodrama kalian nanti akan memainkan suatu peran. Nanti masing-masing dari kalian akan memiliki perannya masing-masing. Intinya dalam psikodrama ini adalah kegiatan memerankan suatu peran tertentu yang bertujuan untuk menghilangkan konflik dalam diri individu. Berarti nanti kita tidak diskusi kelompok gitu ya Bu, tapi pentas drama gitu. Ya betul Aziza. Jadi nanti kalian pertama-tama akan memainkan masing-masing peran yang ditugaskan di dalam drama tersebut. Tapi nanti kita tetap diskusi sedikit mengenai drama atau pentas tersebut. Bagaimana? Oke. Sebelum kita masuk kegiatan ini, bagaimana kalau kita bermain games terlebih dahulu? Boleh Bu. Gamesnya apa Bu? Gamesnya bagaimana kalau kita tebak kata? Gimana Bu? Contoh dulu Bu. Contohnya, misalnya pohon belakangnya kan N. Dilanjut. Oh. Iya. Ada hukumannya nggak Bu? Hukumannya? Kategorinya gimana? Kategorinya Oh iya, oke. Apa? Gimana Bu? Hukumannya apa Bu? Nggak usah ya. Nggak usah Ada deh. Bu, ada Bu. ada deh Bu. Udah senang-senang aja. Ada hukumannya. Hukumannya ada apa nih maunya? Aduh. Ini Bu. Yang dulu. Nyanyi aja Bu, nyanyi. Nyanyi. Potong bebek angsa. Makalah ganti. Aku mau sampai Bu. Meeting ini. Ya. Udah. Oke deh. Oke, gimana nih? Berapa Bu? Yang salah berapa? Yang Tiga. Oke. Oke. Ya. Oke, dimulai dari Ibu dulu ya. Kemana Bu? Ke situ. Sini aja. Bu. Ini Bu. Bebas ya. Ini Kategorinya dulu Bu. Kategorinya. Oh, Apa ya? Sekarang kategorinya negara. Oke. Iya, boleh. Di sini. Dari sini. Negara ya. Oke. Dia nggak tahu. Apa-apa. Biar kan kita melatih fokus juga Bu, menambah wawasan juga. Oh iya betul. Negara Korea Selatan. Berarti N. Ini.
5. Amerika, Australia. Afrika. Afrika. Lagi. Amerika. Udah. 5, 4, 3, 2, 1. Kalah satu ya, Bu. Negara bisa ya? Coba negara lagi tapi dari sini, Bu. Ya udah, Serius boleh negara ya. lagi? Soalnya kalau yang hewan itu gitu. Udah Bu, coba. Dia kan belum ngerasain, Bu coba, dari Bu. Siti, Bu. Oke. Negara Cina. Ah. Oh, yang tadi boleh gak sih, Bu? Disebutin lagi. Boleh. Boleh. Oke. Oke. New Zealand. Oke, New Zealand. Udah lah. New York. Iya. Kak. Yuk. Kota. Ibu kota, Bu. Salah Bu. Ibu kota salah. Dua. Satu lagi. Oke, ganti kategori, Bu. Lanjut. Oh iya. Buah. Aduh. Benda-benda aja benda. Buah boleh, Bu, buah. Coba. Buah serius. Iya, Bu. Oke. Dari sini ya, Bu. Apel. Hell. Di sini kan Bu. Iya. Lemon. Mana, Kak? Apa? Kak. Apa? Udah tadi. Oh, nggak boleh. Ya udah, aduh. Anggur. R. Rambutan. Rambutan. R. Panas. S. S. Maka. A. Aduh, apa lagi ya? 5, 4, 3, 2, 1. Udah, Bu, tadi dia, Bu. Oke, yang kalah seperti tadi. Kita tadi apa tadi? Ini, Bu. Oke, yang kalah kita nyanyi potong bebek langsung pakai vokal I ya. Oke, jadi semua ya. 1, 2, 3. Mana nih yang kalah nih? Terima kasih semuanya telah semangat mengikuti games tadi. Gimana nih? Jadi tambah lebih semangat atau tidak untuk Semangat, Bu. Semangat, Bu. Jadi lebih fokus. Iya, sama. Fokus ke hati ya. Iya. Terus lebih apa lagi? Lebih konsentrasi. Iya, konsentrasi. Berapa bisa Gak ngantuk Bu. Oke. Baik, Ibu harapkan setelah kita memainkan games tadi kalian bisa lebih semangat, lebih fokus dan tetap berkonsentrasi. Dan yang paling penting adalah tetap aktif dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Oke, tadi kita sudah mengetahui apa itu bimbingan kelompok dan apa tujuannya. Lalu apakah kalian sudah siap untuk mengikuti kegiatan selanjutnya? Siap, Bu. Oke. Jadi pada kegiatan selanjutnya kita akan memilih topik pembahasan. Namun topiknya sudah Ibu tentukan terlebih dahulu mengenai insecure nih. Gimana menurut kalian topik mengenai insecure ini? Boleh. Boleh. Oke. Untuk skrip dramanya sudah Ibu siapkan dan Ibu kirimkan ke Alia. Nanti Alia tolong di-share ke teman-temannya. Baik, Ibu. Oke. Sebelumnya Ibu ingin bertanya nih mengenai topik insecure ini. Silahkan salah satu dari kalian menyampaikan pendapatnya apa sih yang kalian tahu mengenai insecure.
yang merasa insecure, jadi dia kayak kurang percaya diri seperti itu. Saya juga dulu pernah Bu merasa insecure, tidak pede untuk beraktivitas di lingkungan. Benar sekali apa yang disampaikan. Baiklah, kalian sudah siap untuk melakukan diskusi mengenai topik ini? Siap, Siap, Bu. Bu. Oke. Jika sudah siap semuanya, kita akan memulai diskusi hari ini dengan teknik psikodrama. Lalu kita akan memainkan sebuah drama. Baiklah, jika sudah siap semua, kita akan memulai diskusi hari ini dengan teknik psikodrama. Lalu kita akan memainkan sebuah drama, setuju? Setuju. Oke. Kemudian Ibu akan membagikan peran-peran yang akan kalian mainkan mengenai drama yang akan dipentaskan. Bercerita tentang seorang siswi yang sering merasa tidak percaya diri dalam melakukan presentasi di depan kelas karena rasa kurang percaya dirinya itu menjadikan nilainya menjadi menurun dan membuatnya dipanggil oleh wali kelas untuk membicarakan mengenai nilainya yang menurun. Jadi alurnya seperti itu ya. Lalu yang akan bermain sebanyak 6 orang dan narator 1, dan yang tidak ikut bermain peran akan menjadi pengamat ya. Baik Bu. Baiklah, kalau begitu Ibu langsung saja membagikan perannya yang akan kalian mainkan dalam drama ini. Untuk pemeran utama akan dimainkan oleh Aziza yang akan menjadi Nur. Dia akan memerankan anak yang merasa kurang percaya diri karena insecure. Selanjutnya akan ada wali kelas dari Aziza yang diperankan oleh Dian yang akan menjadi Ibu Rani. Peran selanjutnya terdapat siswi di kelas Aziza, itu terdiri dari Aulia, Alia, Seti, dan Marwah. Lalu yang terakhir ada narator yaitu Siti. Sisanya akan menjadi pengamat. Bu, saya nggak dapat peran, Bu. Iya, nanti kamu jadi pengamat ya, Raya. Bu, pengamat ngapain sih, Bu? Pengamat. Tugasnya? Oke, ada yang tahu nggak tugas pengamat apa? Saya Apa? memperhatikan yang main drama. Iya, selain memperhatikan, nanti kalian nanti yang menjadi pengamat juga menilai bagaimana sih berjalannya peran yang dimainkan oleh teman-teman semuanya. Oke. Gimana Oke, lagi, baik, Bu. Raihan? Oke, Bu. Oke. Jika kalian sudah mengerti dan sudah siap untuk melaksanakan drama yang akan kita mulai ini, skrip sudah Ibu berikan juga ke Alia. Maka Ibu berikan waktu 5 menit untuk kalian menghayati peran. Bagaimana? Oke, Bu. Oke, silakan. Ibu berikan waktu 5 menit untuk menghayati peran. Boleh. Skripnya udah Ibu kirim ya. Saya nggak ngomong HP-nya, Bu. Enggak, kamu nggak ngapa-ngapain. Baiklah anak-anak, narasi mengenai tema yang akan kita bahas akan dibacakan oleh Siti. Baik teman-teman, karena drama hari ini mengangkat mengenai tema dampak insecure yang dimana berita tentang seorang anak yang kurang percaya diri pada saat melakukan presentasi pertama, lalu anak tersebut dipanggil oleh guru karena tidak melakukan presentasi dengan baik dan menjelaskan mengapa dirinya tidak percaya diri saat melakukan presentasi drama dimulai. Oke anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar tentang cerita rakyat. Nanti salah satu dari kalian akan yang dipanggil untuk ke depan. Untuk Aziza dipersilakan maju ke depan untuk membacakan cerita rakyat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aziza dari kelas 10 akuntansi. Saya akan mempresentasikan cerita rakyat yaitu Luntung Pasar. Pada zaman dahulu kala hiduplah seorang putri bernama Purbasari. Dia merupakan anak bungsu dari Prabu Tapaagung yang merupakan raja kerajaan Pasir Batang. Purbasari memiliki 6 orang kakak perempuan yaitu Purbararang, Purbadewata, Purbaendah, Purbakencana, Purbamanik, dan Purbaelu. Purbasari sangat baik sifat dan kelakuannya. Dia lembut, manis, budi, dan suka menolong. Siapapun juga yang membutuhkan pertolongan dengan senang hati dibantunya. Selain hatinya yang elok, Purbasari juga memiliki paras yang cantik dan rupawan. Setiap orang yang melihatnya pasti jatuh hati pada pandangan pertama. Sayangnya kecantikan dan kebaikan hati Purbasari tidak menurun dari kakak sulungnya, Purbararang, yang berperangai sangat buruk. Walau cantik, Purbararang sangat kasar, sombong, kejam, dan iri hati terhadap siapapun juga. Terima kasih. Baik anak-anak, untuk pertemuan hari ini kita akhiri sampai di sini. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah berani maju ke depan untuk menceritakan cerita tentang rakyat. Oh ya, untuk Aziza nanti setelah kelas selesai ke ruangan ibu ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aziza, kamu tadi kenapa kok pas di depan baca cerita rakyatnya kayak kurang lancar gitu? Ibu, saya percaya diri, saya nggak pede, dan saya takut salah. Ya nggak apa-apa, namanya juga lagi belajar. Kalau salah juga ya nggak masalah. Nanti lain kali jangan takut lagi ya untuk maju ke depan ya. Baik, Bu. Oke. Kalau gitu saya permisi dulu ya, Bu. Iya. Baiklah anak-anak, setelah melakukan drama tadi, mari kita terlebih dahulu melepaskan peran yang kalian mainkan tadi dan kembali menjadi diri kalian kembali. Buang yang buruk-buruk, ambil yang baiknya. Oke, tadi kita sudah memainkan peran mengenai insecure. Nah, kira-kira apa yang kalian ketahui nih mengenai insecure yang sudah diperankan oleh teman-teman yang lain tadi? Saya Bu. Iya, silakan Alia. Kalau menurut Alia tuh mengenai drama yang tadi kan kayak tidak ya Bu, nggak percaya diri gitu, jadi insecure. Nah kalau menurut Alia mungkin kedepannya bisa lebih buat pelajaran biar nggak takut lagi gitu Bu, jadi coba aja untuk percaya diri sama diri sendiri. Baik, terima kasih Alia. Selanjutnya, Saya Bu. Ya. Kalau menurut saya ya dari yang silakan Alia. drama tadi actingnya sih udah bagus. Terus kalau menurut saya juga harus bisa lebih percaya sama kemampuan diri sendiri. Betul sekali. Baik, Ibu akan menjelaskan lagi mengenai insecure. Jadi insecure ini adalah kondisi ketika seseorang merasa tidak mampu, tidak percaya diri, dan cemas akan sesuatu hal. Insecure ini disebut sebagai perasaan tidak aman. Lalu, baiklah anak-anak, bagaimana kalian sudah paham mengenai insecure ini? Paham, Ibu. Baiklah, kita akan melanjutkan kepada pembahasan drama tadi yang sudah diperankan nih. Bagaimana pendapat kalian mengenai drama yang tadi diperankan oleh Aziza, Dian, dan teman-teman yang lainnya? Saya Bu, Iya. bagus-bagus Bu memerankannya, mulai dari yang tadi nggak percaya diri dia ya, insecure gitu. Menurut saya sih seharusnya siswa nggak seperti itu ya Bu, makanya jangan dicontoh sifat seperti itu. Bagus-bagus Bu aktingnya. Iya. Oke, selanjutnya. Saya Bu. Silakan Marwa. Menurut saya tadi kan saya ikut ya Bu ya main dramanya. Tadi
yang diperankan Ziza itu relate Bu, kan kadang anak-anak emang kadang suka malu gitu ya Bu kalau baca di depan bahkan teman-teman kelasnya sendiri, dia juga suka malu, mungkin kurang ya lebih ditingkatkan lagi percaya dirinya, karena kan kita mulai dari yang lingkungan kayak di kelas dulu, siapa tahu nanti kita bisa lebih mempresentasikan sesuatu lebih banyak gitu. Jadi tadi sesuai sih Bu sama yang mungkin teman-teman juga banyak kita yang ngerasain Bu, jadi sangat relate. Ada lagi? Saya Bu, Oke, Alia. kalau menurut saya dari teman-teman juga dramanya udah bagus. Tadi Dian jadi guru juga, kita jadi tahu gitu dengan nasihat guru yang diberikan kepada murid yang insecure itu, biar kalau salah gitu nggak apa-apa, karena kan namanya juga kita masih proses belajar ya Bu ya. Paling gitu sih Bu kalau dari saya. Kasih semuanya. Selanjutnya Ibu ingin bertanya nih. Setelah dimainkan peran tadi, kalian tahu tidak ya, faktor terjadinya insecure itu karena apa? Gitu. Silahkan Siti. Faktornya mungkin karena dia minder ya Bu, Ya, jadi minder, terus juga kayak takut diketawain sama teman-teman pas dia lagi presentasi di depan, itu sih Bu. Ada lagi? Nggak ada Bu. Saya Bu, Oke. mungkin kalau faktor insecure bisa dari dalam dirinya sendiri Bu, mungkin dia punya trauma dulu-dulu gitu, mungkin dia pernah presentasi terus ditawain sama temennya gitu Bu, jadi mungkin saya bisa jadi karena trauma sebelum-sebelumnya Bu. Lalu setelah tadi dijelaskan faktor, ada yang tahu tidak dampak dari perilaku insecure itu seperti apa? Ya, Bu. Dampak. Silakan Alia. Kalau menurut Alia itu nanti kalau kita udah dewasa kan kita ketemu banyak orang ya Bu. Nah itu nggak baik juga, jadi kita sosialnya tuh kurang baik, kurang bagus juga terhadap lingkungan. Mau ngelakuin hal sesuatu juga jadinya takut gitu loh Bu, nggak yakin sama diri sendiri. Oke, terima kasih. Ada lagi yang diketahui mengenai dampak insecure? Tidak ada? Oke, baiklah. Karena tadi kita sudah membahas mengenai topik insecure dan kita juga sudah memainkan peran mengenai insecure, lalu Ibu akan menampilkan video mengenai topik yang akan kita bahas hari ini agar lebih menambah wawasan kita mengenai rasa insecure, bagaimana faktornya dan bagaimana dampaknya, lalu bagaimana cara kita mengatasi rasa insecure itu. Setuju? Setuju. Satu pertanyaan buat lo. Pernah nggak sih lo ngerasa insecure? Ngerasa takut banget ngomong di depan kelas? Ragu-ragu buat sekedar angkat tangan dan nanya atau jawab pertanyaan dari guru? Atau apakah lo pernah ngerasa kalau lo itu kurang menarik atau kurang berprestasi dibandingkan temen atau orang di sekolah lo? Kalau jawaban dari pertanyaan barusan adalah iya, lo nggak usah khawatir karena lo nggak sendiri. Dan gue mau ngucapin selamat karena lo berada di video yang tepat. Kali ini gue bakal ngebahas tentang insecurity dan bagaimana lo mengatasi insecurity lo. Lo tonton video ini sampai habis dan jangan lupa buat like dan subscribe biar lo gak ketinggalan video lainnya dari 1%. Sadar ataupun enggak, kebanyakan orang itu mengkorelasikan insecurity dengan emosi negatif. Misalnya, takut, nggak pede, cemas, dan emosi-emosi negatif lainnya. Hal ini sebenarnya wajar. Siapapun itu pasti pernah ngerasa insecure. Nggak ada tuh orang di dunia ini yang ngerasa secure sepenuhnya. Dan insecurity itu sebenarnya bukan cuma terjadi pada orang yang terlihat secara eksplisit insecure. Kita semua punya rasa takut di dalam diri kita. Bahkan orang yang CV-nya panjang dan banyak dengan prestasi-prestasi pernah ngerasa insecure. Orang yang dianggap berpenampilan menarik sekalipun itu sebenarnya ya pernah insecure gitu. Tapi meskipun semua orang pernah insecure, sebenarnya manusia itu nggak terlahir dengan insecurity. Kita basically ya nggak memulai hidup kita dengan insecurity. Insecurity terjadi karena suatu kejadian yang membuat kita belajar bahwa ada nih beberapa hal dalam diri kita yang mungkin kadang ya nggak sesuai dengan standar masyarakat. Jadi kalau misalnya gue disuruh ngejawab pertanyaan, kenapa sih manusia itu bisa ngerasa insecure? Jawabannya sebenarnya sederhana.
Ya karena ada proses belajar yang terjadi dalam diri kita. Nah, proses belajar yang kayak gimana tuh? Kayak gini. Jadi, insecurity itu terbentuk dari pengalaman-pengalaman lo. Khususnya pengalaman di awal kehidupan lo yang mungkin bersifat menyakitkan atau nggak mengenakan buat lo. Yang lo alami sendiri secara langsung maupun yang nggak langsung. Kemudian ketika lo tumbuh dewasa, bisa jadi nih, lo secara nggak sadar mengadopsi dan menginternalisasi pola pemikiran yang mungkin cukup negatif ini ke diri lo sendiri dan orang lain. Nah, jadi pengalaman yang dulu sempat kita miliki itu bisa jadi berpengaruh dan bisa aja menjadi akar dari rasa insecure yang kita rasain saat ini. Contohnya, orang yang ngerasa insecure dan menganggap dirinya secara fisik kurang menarik, mungkin bisa berpikir kayak gitu karena dia dulu ya, secara nggak sadar, lewat gambar-gambar di media, dari percakapan setiap hari, belajar kalau misalnya orang-orang yang dianggap menarik itu bukan orang yang ciri-cirinya mirip dengan dia. Atau orang yang takut buat speak up mungkin dulu pernah punya pengalaman speak up, tapi suaranya nggak didengar. Atau mungkin punya pengalaman negatif sama orang lain. Nah, terus gimana dong? Kita bisa ngapain buat mengatasi insecurity ini? Karena insecurity kan tadi terjadi karena proses belajar. Maka insecurity juga bisa dihilangkan dengan proses belajar juga. Kita semua nih, itu bisa belajar buat jadi percaya diri. Nah, untuk jadi percaya diri, sebenarnya ada nih beberapa pelajaran yang bisa lo lakuin. Apa aja tuh? Pertama, lo bisa mulai dengan bertanya. Simon T. Bailey, penulis Shifter Brilliant, mengatakan bahwa pertanyaan yang lo ajukan sebenarnya bisa mengubah cara berpikir lo. Gimana maksudnya? Nah, kita praktekin ya. Sekarang, coba tanya ke diri lo sendiri. Gimana sih caranya biar gue bisa meningkatkan kepercayaan diri gue? Nah, abis lo nanya kayak gitu ke diri sendiri, lo pikirin tuh. Lalu, lo denger jawaban diri lo sendiri di otak lo. Catat jawabannya, kemudian lo langsung take action berdasarkan jawaban lo tadi. Intinya, lo nanya ke diri lo sendiri, lo jawab pertanyaannya, dan lo take action. Misal lo insecure banget nih pas mau ngejawab pertanyaan dosen. Nah, ketika lo ada di dalam situasi itu, coba tanya ke diri lo sendiri. Apa sih yang sebenarnya lo takutin dari hal itu? Apa sih yang lo takutin dari ngangkat tangan dan berdiri di kelas buat jawab pertanyaan dosen? Abis lo nanya kayak gitu, lo tanya lagi, gimana sih caranya biar lo gak insecure? Kalau lo udah dapet jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu, sekarang lo harus cari cara dan take action. Sesimpel itu gitu. Mungkin lo ngerasa insecure karena emang lo misal gak bisa gitu dan gak ngerti sama mata pelajarannya. Terus apa yang bisa dilakuin? Ya berarti kalau kayak gitu belajar dulu gitu dan lo bikin catatan dulu poin-poin penting dari rumah. Supaya besok lo bisa lebih pede. Kenapa bisa lebih pede? Karena ya lo punya persiapan yang lebih mateng gitu. Lo bisa jadi ngerti sama materinya. Karena tadi masalahnya kan gara-gara gak ngerti, jadi insecure. Nah sekarang ketika lo udah evaluasi diri, lo kan jadi ngerti sama materinya. Ketika lo udah ngerti sama materinya, lo bisa jadi pede dan enggak insecure. Karena balik lagi, insecurity itu didapatkan dari proses belajar. Dan proses belajar itu adanya di otak. Jadi bisa dibilang bahwa insecurity yang lo alami ini sebenarnya adalah pesan dari otak lo. Pembelajaran yang selama ini lo pelajari terus. Untuk memberitahu bahwa ada hal-hal tertentu nih yang harus lo improve atau lo tingkatin. Lo juga bisa mengesampingkan rasa insecure ini dengan memberikan validasi pada pikiran lo. Dengan cara kayak tadi, melakukan sesuatu untuk meningkatkan kemampuan lo di aspek-aspek yang bikin lo insecure. Biasanya ada orang yang bisa belajar sendiri dengan nanya sendiri lewat pertanyaan itu. Tapi ada juga nih beberapa orang yang mungkin butuh feedback dari orang lain untuk bisa mengembangkan dirinya. Nah, di sini nih tugas seorang profesional. Bisa jadi mentor atau psikolog, psikiater, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena profesional ini mereka adalah orang yang terlatih buat menganalisis kira-kira apa nih gap skill yang dimiliki oleh kliennya. Ini juga sering terjadi pada kasus setiap gue mentoring. Biasanya gue akan nyoba untuk nanya pertanyaan-pertanyaan spesifik kepada klien gue yang akan memicu klien gue itu untuk berpikir bahwa oh iya gue itu ada masalah di sini gitu. Tapi selain ada orang yang emang butuh untuk ditanya oleh orang lain gitu ya, ada juga nih orang yang meskipun udah ditanya itu susah banget buat aware sama kekurangannya.
kalau orang dengan tipe yang kayak gini biasanya butuh untuk dikasih saran, butuh dikasih feedback, butuh dikasih instruksi harus ngapain. Karena mungkin knowledge-nya belum sekuat itu. Disinilah gunanya mentoring atau counseling di 1%. Untuk ngebantu orang-orang supaya mereka bisa nyelesain masalahnya sendiri. Nah, itu yang pertama ya. Jadi, lo tanya ke diri lo sendiri, atau bisa jadi lo juga minta pertanyaan dari orang lain, atau minta feedback, supaya lo bisa take action sesuai dengan gap skill yang lo punya. Itu yang pertama. Yang kedua, hal kedua yang bisa membuat lo menjadi percaya diri adalah gambaran yang jelas. Sebenarnya lo tuh mau diri lo kayak gimana sih nanti? Kalau lo udah punya visi yang kuat tentang hidup lo, biasanya ini akan membuat lo tetap semangat untuk berubah ke arah yang lebih baik. Pasti nanti akan ada banyak hambatan dan rasa takut. Tapi nggak apa-apa, ini normal. Nah, masalahnya adalah kalau dari penglihatan gua, sekarang tuh banyak banget nih orang yang nggak tahu dirinya tuh mau kemana, apa yang dia suka, dan apa tujuan mereka hidup. Nah, kalau lo pengen mengatasi insecurity lo, akan sangat lebih baik kalau lo udah tahu nih perubahan apa aja yang pengen lo alamin setelah lo lepas dari insecurity lo. Akan lebih baik kalau lo udah tahu mau kemana sih tujuan hidup lo setelah ini. Karena ini adalah hal yang bisa membuat lo jadi termotivasi. Misalnya, sekarang lo ngerasa insecure nih dengan ukuran badan lo, yang mungkin overweight gitu. Kalau gitu, maka lo harus punya tujuan gitu. Lo set otak lo bahwa lo pengen jadi orang dengan badan yang ideal. Kenapa? Ini juga alasannya harus jelas. Misal, karena lo pengen jadi orang yang lebih sehat. Karena lo pengen bisa hidup lama bareng keluarga lo. Misal kayak gitu. Itu adalah alasan yang cukup strong, yang bakal bisa memotivasi lo. Intinya, effort lo bakal lebih mudah ketika lo udah ada motivasi. Dan untuk menciptakan motivasi, lo butuh alasan yang cukup kuat. Itu yang kedua. Yang terakhir, lo bisa cari bantuan dari orang lain. Lo bisa nanya tuh ke orang. Dan ketika lo nanya, orang ini akan berfungsi sebagai observer buat diri lo. Orang lain itu bakal bisa ngeliat diri lo secara lebih objektif. Karena penilaiannya bukan cuma dari lo, tapi ada dari mereka juga. Keobjektifan ini, kalau dari orang lain ya, itu juga bisa melemahkan dinding insecurity lo yang tadinya nggak ketembus gitu. Karena lo jadinya bisa ngeliat gitu, apa yang tadinya nggak bisa lo lihat. Misal, lo tadinya insecure, ngerasa diri lo kurang pinter gitu. Ketika lo cerita sama teman sekelas lo, bisa jadi teman sekelas lo ini justru menganggap bahwa lo tuh paling pinter gitu di kelas. Dan dia juga bisa ngasih opini tentang kenapa lo pinter gitu. Dan mungkin ini adalah opini yang gak pernah lo pikirin sebelumnya. Atau justru sebaliknya, misal lo ngerasa udah cukup oke nih dalam aspek hidup lo. Lalu ketika lo minta feedback atau saran dari mentor, atau diberi pertanyaan ya, ternyata pertanyaan dan sarannya justru malah membuat lo berpikir bahwa oh iya juga ya, kayaknya ada hal yang masih kurang nih di aspek hidup gue yang ini. Yang jelas, apapun insight-nya, baik positif atau negatif, harusnya sih bisa ngasih lo pandangan baru yang mungkin belum pernah lo denger sebelumnya. Dan ini bisa ngebantu lo untuk mengevaluasi diri dan menaklukkan insecurity lo. Baik anak-anak, tadi kita sudah memainkan drama dan kita sudah menonton video mengenai insecurity. Lalu ibu ingin bertanya, apa sih solusi yang harus kita lakukan di saat kita sedang merasa insecure? Siapa yang ingin menjawab? Saya. Kalau menurut saya ya itu yang tadi saya bilang, apa sih, percaya sama kemampuan diri sendiri. Terus yang paling penting gak usah terlalu membandingin diri sama orang lain. Betul sekali. Ada lagi yang ingin menambahkan? Saya selain yang dikatakan oleh teman saya tadi, menurut saya solusi insecure kalau konteksnya presentasi ya Bu, mungkin sebelum-sebelumnya tuh harus dipersiapkan dengan matang Bu, agar dia tidak malu, tidak grogi gitu. Jadi pas maju ke depan dia percaya diri gitu, jadi sadarkan diri gitu. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Kalau menurut saya sama sih Bu, kayak Aulia tadi, untuk yakin sama diri sendiri. Terus dari Raihan juga persiapkan apa yang harus disiapkan. Terus untuk biar meyakinin diri sendiri itu ya kita harus mencoba
gitu Bu. Kalau misalnya kita nggak mencoba kan kita juga nggak tahu gimana sampai mana kemampuan kita gitu. Jadi kalau dari saya itu mencoba itu. Oke, terima kasih. Tadi benar sekali apa yang dikatakan oleh Aulia, Alia, dan Raihan mengenai solusi untuk mengatasi rasa insecure. Ada yang tadi tidak usah membanding-bandingkan diri dengan yang lain, berani mencoba hal baru, dan melakukan persiapan yang matang. Selanjutnya, setelah kita berdiskusi hari ini, siapa yang ingin membantu Ibu untuk memberikan kesimpulan kegiatan hari ini? Saya Bu. Ya, silakan Marwa. Oke, kalau menurut saya karena itu kita sebagai siswa harus mempersiapkan diri kita sebelum mempresentasikan apa yang kita ingin presentasikan di depan kelas. Lalu harus berani mencoba dan berpikir positif gitu Bu. Jadi biar kita, kalau kita misalnya mikir negatif, jadinya pas presentasi kan jadinya gugup, jadinya jadi berantakan semua. Jadi kita harus mulai dengan berpikir positif agar presentasi kita lancar, jadi kepercayaan diri kita meningkat, jadinya kita enggak insecure gitu Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Marwah. Lalu selanjutnya ada yang ingin menambahkan kesimpulan mengenai kegiatan hari ini? Saya Bu. Silakan. Ya, jadi insecure itu sifat yang banyak dimiliki oleh siswa. Mungkin Bu kebanyakan dia itu tidak percaya diri, rendah diri akan kemampuan dirinya. Tadi juga kita udah sama-sama bahas faktor-faktor dari insecure, dampaknya dan solusinya. Mungkin saya juga mau nanya Bu, kira-kira kalau siswa insecure ini boleh gak sih Bu ke guru BK gitu Bu? Oke. Oke. Baik, terima kasih Raihan atas jawabannya. Tadi apa yang ditanyakan Raihan, apakah siswa insecure boleh ke guru BK? Menurut Ibu boleh, karena nanti di guru BK nanti siswa yang insecure itu akan dilakukan konseling individual untuk membahas permasalahan dan mengatasi permasalahan yang dialami siswa tersebut. Misalnya siswa tersebut itu mengalami permasalahan rasa insecure. Nah, nanti dengan guru BK akan dibantu untuk mengatasi rasa insecure itu dan kembali menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, jadi seperti itu ya Raihan. Jadi kalau misalkan ada siswa yang merasa insecure tuh bisa banget untuk mendatangi guru BK untuk melakukan konseling individual dengan guru BK. Seperti itu. Oke, baik Bu. Baik, terima kasih anak-anak. Bagus sekali kesimpulan yang tadi diberikan oleh Marwa dan Raihan. Lalu Ibu akan ikut membantu menyimpulkan mengenai insecure. Jadi insecure merupakan rasa tidak aman yang dialami oleh seseorang akibat faktor lingkungan atau ketidakmampuan individu itu sendiri. Sebenarnya perasaan insecure itu lumrah terjadi pada manusia karena ada kalanya kekurangan yang kita miliki ini menimbulkan rasa tidak percaya diri untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Lalu penyebab insecure itu bisa berawal dari lingkungan, seperti sering dibanding-bandingkan dengan orang lain. Lalu rasa ketidakmampuan kita dalam menerima diri juga bisa menyebabkan rasa insecure. Oke, seperti yang tadi Ibu bilang, rasa insecure juga bisa menimbulkan dampak seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Raihan, dan solusi-solusi mengenai cara mengatasi rasa insecure tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman semuanya. Oke, setelah kita melaksanakan kegiatan hari ini, Ibu ingin mengetahui nih bagaimana perasaan kalian mengikuti bimbingan kelompok hari ini. Dimulai dari Siti. Yang kencang aja suaranya. Pesan saya enggak Bu, saya jadi Baik, selanjutnya. Perasaan saya senang karena bisa mendapatkan peran menjadi seorang guru. Selanjutnya Marwah. Kalau perasaan saya senang bukan
ikut ya Bu. Ternyata seru banget kegiatan kali ini gitu Bu. Nggak hanya diskusi, apalagi saya ikut serta dalam bermain peran kali ini. Jadi senang sekali. Selanjutnya Diza. Seru banget Bu, soalnya tadi kita main drama juga, lalu saya juga jadi pemeran utama dan saya bisa belajar agak demikian. Oke. Kayaknya tapi kalau dari saya sama kayak Marwa Ibu, karena kan juga pengalaman dari pengalaman pertama buat main di main drama Ibu. Terus juga jadi ya apa ya namanya, senang gitu Bu. Iya, terima kasih. Selanjutnya Raihan. Kalau menurut saya senang Bu, seru Bu. Apalagi saya sebagai pengamat ya Bu tadi melihat teman-teman pada memainkan peran gitu masing-masing. Karena kalau diskusi bosan gitu Bu. Jadi saya senang Bu. Selanjutnya Alia. Sama sih Bu, kayak yang lain senang, seru gitu kan, dapat wawasan yang baru. Terus saya kurang setuju Bu sama Raihan, tadi katanya kalau diskusi bosan. Kalau menurut saya enggak, soalnya kan nambah ilmu baru gitu. Itu. Terima kasih Alia. Selanjutnya Alia. Baik Bu, kalau menurut saya ya seperti apa sama semuanya ya Bu, senang. Terus kayak pembelajaran jadi nggak menonton. Iya, betul sekali. Terima kasih semuanya. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah melakukan kegiatan dimulai dari berkenalan, memainkan games, lalu bermain peran, serta menonton video. Lalu kegiatan selanjutnya adalah tahap pengakhiran. Bagaimana kalau kita melakukan kegiatan seperti hari ini lagi? Setuju? Setuju Bu. Kapan ya Bu? Sama gak Bu pakai ini juga terang-terang gini juga Bu? Kita lihat situasinya nanti. Oke. Untuk harinya kita samakan saja dengan hari ini. Ya Bu. Sama di jam yang sama. Pagi juga Bu. Pagi. Setuju semuanya? Setuju. Baiklah, semuanya Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian karena telah mengikuti kegiatan dari awal sampai saat ini secara sukarela. Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada kalian. Lalu sebelum kita menutup kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada Raihan untuk memimpin doa kembali. Ya teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri kegiatan pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Baiklah, terima kasih banyak anak-anak semuanya. Sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, bagaimana kalau kita bernyanyi terlebih dahulu? Ini apa Bu? Ini galang sifat galang aja ya. Boleh. Oke, kita mulai. 3. Galang sifat galang siram mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Oke, terima kasih banyak. Ibu akhiri kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama semuanya.